tema berdiri teguh sampai akhir. Saya mengajak kita membuka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan baca secara bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil. Silakan Bapak Ibu membaca ayat yang genap sampai nanti 22. Pesan terakhir, berusahalah segera datang kepadaku. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya berguna bagiku. Jika engkau kemari, bawa juga mantel yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama yang terbuat dari kulit. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiforus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus, Pudes, Linus, dan Claudia, serta dari semua saudara. Bapak yang kasih dalam Tuhan, kata ini nih, sendiri berbeda dengan merasa sendirian. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang dua kata ini, maka ini dua kata yang berbeda, sekalipun ada kata sendiri di situ. Sendiri yang pertama punya arti gini, kita memutuskan untuk bersama hanya dengan diri kita. Jadi ada waktu-waktu kita memang harusnya bisa untuk bersama orang lain, tetapi kemudian kita memutuskan untuk menarik diri kita dan bersama dengan diri kita sendirian. Nah, ini ada waktu-waktu di mana masa-masa misalkan saat teduh gitu ya. Nah, saat teduh itu adalah waktu kita pribadi itu, diri kita dengan Tuhan. Ada di antara kita mungkin saat teduh keluarga, tetapi ada juga saat teduh pribadi. Nah, ini sendiri. Tetapi merasa sendirian berarti kita menderita karena merasa seorang diri. Tak berteman atau tidak ada teman di sekitar kita. Atau ada teman di sekitar kita tetapi kita merasa sendiri. Banyak orang yang akhirnya terjebak dalam kondisi merasa kehidupannya kosong. Karena dia merasa sendirian. Makanya ada istilah bahwa kadangkala kita sekalipun di tengah-tengah orang banyak, kita merasa sendiri. Di dalam masa pelayanan seringkali saya mendengar gini, ada anak-anak yang berkata saya nggak punya teman. Padahal di komunitas itu ada banyak orang, tetapi dia merasa nggak ada teman. Atau mungkin kita pun berkata ketika kita berjemaat, maka kita akan berkata gini, saya nggak ada teman ya. Saya ibadah karena saya anak Tuhan, saya orang Kristen, datang hari Minggu, dan kemudian setelah selesai ikut semua susunan liturgi ibadah, dan kemudian saya pulang. Bertahun-tahun kita lakukan itu, karena kita merasa sendirian. Bapak Ibu, di dalam bagian ini kita melihat, Paulus berkata di dalam ayat yang ke-16b, semuanya meninggalkan aku. Pertanyaannya adalah gini, ketika Paulus berkata semuanya meninggalkan aku, apakah Paulus sendiri atau dia merasa sendirian?
Ketika kita melihat tentang Paulus, maka kita bisa melihat sepak terjang pelayanan Rasul Paulus. Dia adalah seorang rasul yang banyak mendirikan jemaat. Di beberapa surat yang dia tulis, sebagian besar surat-surat itu ditujukan kepada jemaat yang dia dirikan. Kemudian yang kedua adalah dia penulis 13 surat di dalam perjanjian baru. Kemudian Paulus banyak melakukan penginjilan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, di dalam kondisi dia memberitakan Injil, diombang-ambingkan di atas kapal, di lautan, diturunkan dari tembok seperti itu ya. Intinya adalah dia begitu antusias melakukan penginjilan itu. Setiap pelayanan Paulus ditandai dengan penganiayaan dan penderitaan karena Tuhan. Baik, kasih Danton, itulah sepak terjang dari Paulus. Dan yang kedua adalah ciri khas di dalam pelayanan Paulus adalah Paulus di dalam pelayanan pasti bersama rekan sepelayanan. Itu yang bisa kita lihat ketika dia tulis surat kepada jemaat mana dan kemudian dia tuliskan dari hamba dan kemudian dia sebutkan beberapa nama yang menunjukkan bahwa ada orang-orang di sekitarnya, rekan-rekan sepelayanannya bersama-sama dengan dia. Dan itulah gambaran di dalam pelayanan Paulus. Tetapi pertanyaannya adalah Paulus ketika dia tuliskan bahwa aku itu ditinggalkan sendiri. Semuanya meninggalkan aku sendiri. Maka pertanyaan ini muncul. Apakah Paulus sendiri dan merasa sendirian? Jadi saya pikir ketika dia tuliskan ayat yang ke-16a, maka dia di dalam kondisi dia sendiri, tetapi sisi lain dia merasa memang sendirian. Dan inilah kondisi yang dialami oleh Paulus. Paulus sendiri. Bapak Ibu, ketika kita lihat di dalam 2 Timotius, maka 2 Timotius itu ditulis Paulus saat dipenjara di Roma, penjara kedua. Jadi pemenjaraan kedua. Beberapa bulan sebelum dia mengalami yang namanya eksekusi mati dari Kaisar Nero. Paulus sendiri yang memilih jalan keselamat atau penderitaan karena Kristus. Nah, kalau kita lihat pelayanannya itu adalah pelayanan demi Kristus, apapun konsekuensinya, termasuk dia dipenjarakan. Termasuk mungkin ketika nanti beberapa bulan ke depan, dia akan mengalami yang namanya hukuman mati. Itu yang dialami oleh Paulus. Dia memutuskan untuk sendiri. Dan ketika dia mengalami keputusan untuk sendiri, itu sesuatu yang memang dia harus tanggung sebagai seorang pelayan Tuhan. Tetapi yang kedua, kondisi yang dialami adalah Paulus merasa sendirian. Rekan yang pernah bersama Paulus pergi meninggalkan dirinya. Paulus yang pernah bersama pergi, atau rekan yang pernah bersama pergi meninggalkan Paulus di dalam pengertian negatif nih. Saya bagi kepada negatif dan positif. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi muncul nama Demas. Paulus di dalam ayat yang ke-10 secara jelas dia menyebut gini, Demas memutuskan pergi meninggalkan aku karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Bapak Ibu, siapa sih Demas? Maka Demas itu adalah rekan Paulus dan 5 tahun ketika penangkapan Paulus pertama di Roma dia dipenjarakan, maka dicatat bahwa Demas itu bersama Paulus di penjara. Bahkan surat-surat Paulus kepada Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, maka nama Demas disematkan oleh Paulus yang menunjukkan bahwa Demas ini bersama-sama dengan Paulus. Ketika dia dipenjarakan penjara pertama dan ketika di dalam pelayanan Demas bersama-sama dengan Paulus. Tetapi kemudian Demas yang sama ketika melihat Paulus ditangkap di dalam penangkapan yang kedua dan penangkapan itu akan membuat dia di dalam penghukuman mati, maka Paulus katakan Demas akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Paulus dan meninggalkan pelayanan. Pemenjaraan kedua ini begitu keras, begitu berat, dan akhirnya Demas tidak kuat. Bapak yang kasih dalam Tuhan, kehidupan Demas bagi saya patut menjadi peringatan bagi kita. Karena Demas adalah sosok yang begitu aktif dalam pelayanan. Namun dia tetap mencintai dunia. Paulus menulis kata-kata tersebut dengan rasa kehilangan yang luar biasa. Ketika kita melihat akan hal ini kita coba berefleksi gini. Seberapa banyak orang yang akhirnya meninggalkan Kristus.
Saya dulu sering bilang gini, saya ingat saya besar mulai dari sekolah minggu. Dan kemudian remaja, kemudian lulus SMA saya masuk STT. Tetapi kemudian ketika saya ingat-ingat teman-teman saya sekolah minggu dulu, baik mereka yang seumur saya ataupun yang lebih besar dari saya, sekarang mereka kemana? Apakah mereka tetap setia pada Kristus atau meninggalkan Kristus? Suatu hari ketika saya libur kuliah, kemudian saya pulang ke Bandung. Dan saya ketemu dengan teman waktu saya sekolah minggu dulu. Dia lebih besar umurnya. Dia sudah menikah. Dia gendong seorang anak. Dan saya tahu dari penampilannya dia sudah tinggalkan Kristus. Bapak yang kasih dalam Tuhan, seberapa banyak orang yang meninggalkan gereja. Sekarang ini ada gerakan, saya nggak tinggalkan Kristus kok, tapi saya nggak mau bergereja. Seberapa banyak orang meninggalkan gereja. Saya tadi ketika duduk, kemudian kita seringkali mengilustrasikan gereja-gereja di Eropa, seperti itu yang mulai ditinggalkan oleh jemaat. Kemudian ketika saya duduk tadi, saya berpikir, mungkinkah gereja di Indonesia mulai ditinggalkan oleh orang-orang Kristen? Mungkin kita katakan enggak lah, KU kan masih banyak ya. Hitungannya ya ada gereja-gereja yang kehadiran jemaat itu puluhan, 30, 50, ada yang juga ribuan. Tetapi di luar hari Minggu seberapa banyak orang-orang Kristen yang tidak menganggap penting untuk kehidupan bergereja. Semakin banyak orang yang meninggalkan pelayanan. Mungkin kita ikuti mereka dan melihat mereka begitu aktif. Dan kemudian suatu ketika mereka hilang demikian rupa. Dan entah jejak-jejak pelayanan itu tidak terlihat lagi. Seberapa semakin banyak orang yang meninggalkan pengharapan akan kekekalan. Karena cinta terhadap dunia yang mereka nikmati. Bapak yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat akan hal ini, maka saya pikir gini. Tidak ada yang lebih menyakitkan di dalam hidup perjalanan iman kita daripada melihat seseorang yang kita kasihi, seseorang yang telah berjalan dengan persekutuan yang erat dengan Tuhan atau dalam pelayanan bersama kita, menjadi tumpul dalam kasih dan kembali dalam kehampaan dunia dan kesenangannya. Paulus merasa sendirian. Rekan yang pernah bersama pergi meninggalkan Paulus dalam arti yang negatif. Demas. Apakah hanya Demas? Ayat yang ke-16 berkata tidak. Bukan hanya Demas. Demas nyata dia pergi meninggalkan Paulus dan pelayanan. Kembali ke Tesalonika. Tetapi ayat yang ke-16 Paulus katakan ini. Tidak ada satu orang pun saat Paulus memberikan pembelaan di pengadilan. Mereka meninggalkan aku. Ketika kita melihat akan hal ini, William Barclay pernah berkata gini. Sebuah kebiasaan Romawi pada waktu itu, bahwa ketika seorang warga negara, Paulus ini warga negara Romawi, dibawa ke Roma untuk diadili, maka orang yang ditahan, yang merupakan warga negara Romawi itu diizinkan membawa 2 orang budak untuk menemani atau melayaninya di penjara. Bahkan hukum Romawi mengizinkan orang yang ditahan, yang warga negara Romawi, menggunakan pengacara dan memanggil saksi untuk meringankan dirinya. Jadi itu hak istimewa tuh warga negara Romawi. Andrew Pulmer berkata gini, di antara semua orang Kristen di Roma, tidak ada seorang pun yang mau berdiri di sisi Paulus di pengadilan. Baik untuk berbicara atas nama Paulus, atau untuk menasihatinya dalam menjalankan kasusnya sebagai pengacara, atau mendukungnya dengan menunjukkan simpati. Hanya duduk di sekitar orang-orang yang hadir di pengadilan. Tidak ada. Di dalam gambar ini Paulus katakan tidak ada seorang pun. Ketika aku memulai pengadilan karena penangkapan yang kedua ini, tidak ada seorang pun yang bersama-sama dengan aku, yang mungkin tidak bisa membela aku karena mereka bukan pengacara waktu itu. Tetapi yang duduk di sekitar pengadilan itu, yang menguatkan aku, tidak ada seorang pun. Memang di dalam bagian ini muncul kata nama Lukas di situ,
Yang Paulus katakan, hanya Lukas bersama dengan aku. Tetapi ketika dia katakan tidak ada seorang pun, bisa jadi Lukas pun tidak di situ. Bapak yang kasih dalam Tuhan, bagaimana perasaan dari Paulus? Ketika Paulus diadili, semua meninggalkan dia. Memang, di dalam masa pemerintahan Kaisar Nero, dia terkenal dengan sifat yang dendam. Apalagi dengan orang Kristen. Dan dia bisa menghabisi orang-orang yang coba memberontak atau melawan dia dan membunuh para pemberontak itu. Dan rupanya kebengisan Nero ini membuat orang Kristen tidak mau mempertaruhkan nyawanya dengan membela Paulus, termasuk hadir di dalam pengadilan yang Paulus alami. Dan kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat akan hal ini, dua kondisi Paulus merasa sendirian secara negatif. Selanjutnya, Paulus merasa sendirian, rekan yang pernah bersama pergi meninggalkan Paulus dalam arti positif. Beberapa rekan Paulus, dia tuliskan Krestes, Titus, Tikhikus. Tikhikus ini pengganti Timotius yang akan melayani di Efesus. Jadi Timotius disuruh datang, kemudian Tikhikus disuruh pergi untuk mengembalakan di Efesus. Tidak bisa bersama karena melayani jemaat di kota lain. Jadi mereka adalah orang-orang yang diutus untuk mengembalakan gereja-gereja lokal atau jemaat-jemaat lokal. Dan mereka harus terpisah dari Paulus karena sebuah tanggung jawab pelayanan. Kalau dalam arti positif ini bisa kita maklumi seperti itu ya. Karena mereka punya tanggung jawab. Mereka punya peran di dalam pelayanan Tuhan. Tetapi gini, dari apa yang Paulus alami, maka kita bisa berkata gini, dalam pelayanan dan pengikutan akan Tuhan, pasti akan ada orang yang meninggalkan, mengecewakan, dan menyakiti kita. Pasti ada. Meninggalkan kita. Saya paling sedih kalau dalam pelayanan saya anak-anak pemuda yang sudah lulus itu pergi. Sekalipun saya tahu mereka penempatan. Tetapi bagi saya ketika mereka tinggalkan, sudah bersama-sama bertahun-tahun pelayanan, ketawa ketiwi, makan bersama, mereka pergi. Tapi itu realita. Mengecewakan. Kita udah baik sama mereka, dan kemudian mereka kecewain kita. Atau menyakiti kita. Dalam pelayanan dan pengikutan kita akan Tuhan, pasti akan ada orang-orang yang seperti itu. Dan bukankah rasa sakit terbesar yang kita alami mungkin adalah rasa sakit secara relasional. Rasa sakit karena relasi. Kita makhluk sosial, tetapi kemudian kita punya rasa sakit yang sama di dalam relasi dengan orang lain yang menyakiti akan hati kita. Paulus alami itu. Seorang rasul besar, seorang yang begitu dipakai Tuhan mengalami rasa sakit itu. Bapak yang kasih dalam Tuhan, kekristenan sangat bersifat relasional. Kita tidak dapat menjalani kehidupan Kristen sendirian. Dulu waktu COVID mungkin ya kita sendirian ya menjalani kehidupan Kristen. Karena kita pemerintah menutup untuk ibadah secara komunal waktu itu. Ya karena COVID. Tetapi setelah COVID berlangsung, maka kita tidak dapat menjalani kehidupan kekristenan itu sendirian. Makanya kita ada ibadah rutin, ya. Ada persekutuan, ada pelayanan bersama. Karena memang itu panggilan kekristenan kita, yaitu bersifat relasional. Kita membutuhkan orang lain, bahkan setelah mereka meninggalkan, mengecewakan, dan menyakiti kita. Kita tetap butuh orang lain. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka dua sikap yang ditunjukkan Paulus adalah gini. Yang pertama adalah sikap Paulus pada Markus. Di dalam ayat yang ke-11. Bapak Ibu, saya pernah khotbah tentang Markus kan. Di kebaktian doa kalau nggak salah. Markus itu pernah meninggalkan Paulus dan meninggalkan gitu aja tanpa alasan jelas. Dan kemudian Paulus begitu marah dengan tindakan Markus. Tetapi di dalam penghujung hidup Paulus, dia tahu Markus sudah berubah, kemudian dia katakan gini, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya berguna bagiku. Karena pelayanannya berguna bagiku, bisa diterjemahkan gini, dia
Markus adalah orang baik yang ada di mana-mana. Jadi menarik adalah dia bagi Paulus adalah orang baik. Karena dia sudah berubah, bukan Markus yang dulu yang seenak-enaknya meninggalkan dan tanpa alasan apapun pergi begitu saja. Tetapi dia sudah jadi orang yang baik yang ada di mana-mana, bawa dia kemari untuk bersama dengan aku di masa-masa akhir hidupku. Kemudian yang kedua adalah Paulus berkata, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ayat 16a itu bicara tentang di pengadilan, tidak ada seorang pun yang menemani Paulus. Dia harus berjuang sendiri. Kalau kita diperlakukan seperti itu, maka cenderung kan kita adalah enggak mau berteman lagi kan. Ya kalau enggak mau konflik, ya setidaknya kita jaga jarak lah. Enggak mau berelasi lagi. Tetapi ayat 16b muncul tuh, dikatakan kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Mereka memang jatuh di dalam ketakutan untuk menjaga diri mereka supaya tetap aman. Tetapi Paulus katakan, tetapi aku tetap mau terima mereka. Paulus tidak menggunakan keadaan sulit ini untuk mencela orang-orang yang meninggalkannya, tetapi dia tetap mengasihi mereka. Kenapa? Karena Paulus bisa menjalani semua ini karena Tuhan. Karena Tuhan yang apa? Karena Tuhan yang menyertai Paulus ketika dia sendirian. Bapak Ibu, ketika kita melihat kontras orang-orang bisa meninggalkan dirinya, tetapi ayat yang ke-17a dikatakan, tetapi Tuhan menyertai aku. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Bapak Ibu, seberapa banyak sih atau seberapa sering kita mengalami kesendirian? Orang-orang tinggalkan kita, orang-orang tidak mengerti kita. Tetapi kemudian kita katakan, tetapi Tuhan menyertai aku. Yang kedua, Tuhan memberi Paulus kekuatan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan. Sampai akhir. Selesai dia tulis ini, berapa bulan kemudian dia nggak sempat keluar lagi dari penjara, dia dihukum mati, dipenggal. Tetapi bagi dia, Tuhan kasih kekuatan untuk selesaikan sampai akhir. Yang ketiga, Tuhan menyelamatkan Paulus dari jerat musuh. Dia gunakan kata singa di situ. Orang-orang jahat, orang-orang yang siap menerkamnya, orang-orang yang siap menghancurkan, termasuk Alexander. Alexander itu kemungkinan disebutkan oleh Paulus adalah seorang mata-mata, informan, yang akhirnya Paulus pada akhirnya ditangkap untuk kedua kalinya. Dan itu penangkapan terakhir. Tetapi bagi Paulus, Tuhan menyelamatkan Paulus dari jerat musuh. Dia ketangkap, iya, tapi mereka tidak bisa membinasakan jiwanya atau rohnya. Dia tetap di dalam keyakinan imannya. Kemudian yang keempat adalah Tuhan mengantarkan Paulus dengan selamat ke rumahnya. Paulus pasti mati, pasti mati. Dia yakin dia tidak akan lolos kali ini. Tetapi bagi dia, manusia bisa membunuh daging. Tetapi manusia tidak bisa membunuh roh. Tidak bisa berkuasa atas roh manusia. Dan dia percaya Tuhan akan mengantarkan dirinya kepada kekekalan itu. Perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan, Tuhan satu-satunya sahabat yang dapat diandalkan. Tuhan satu-satunya sahabat yang sempurna. Tuhan satu-satunya sahabat yang memuaskan dan satu-satunya sahabat yang sejati. Karena itu berdiri teguh sampai akhir dengan kita tetap mengasihi sesama. Sekalipun kita mungkin disakiti oleh sesama. Setia sampai akhir dengan kita tetap mengasihi sesama. Sekalipun kita dilukai dan ditinggalkan oleh sesama. Berdiri teguh sampai akhir dengan kita tetap mengasihi Tuhan.
dan setia sama Tuhan. Doa Paulus dan keyakinan Paulus ayat yang ke-22. Tuhan menyertai rohmu. Dia doakan untuk Timotius yang datang kepadanya, yang menempuh perjalanan yang jauh itu. Paulus berkata, Tuhan menyertai rohmu, anugerahnya menyertai kamu. Doa ini bagi saya bukan hanya sebatas supaya Timotius datang dalam kondisi yang sehat, baik-baik aja. Tetapi doa dan keyakinan Paulus ini adalah supaya Timotius tetap setia sampai akhir. Sama seperti Paulus setia sampai akhir. Karena Tuhan menyertainya. Karena anugerah Tuhan menyertainya. Bapak Ibu, kita bisa setia sampai akhir. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Slide terakhir adalah gini. Tetap beriman, finishing well. Masuklah, hai hambaku yang baik dan setia. Itu anugerah dari Tuhan untuk kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sebagaimana kami ada saat ini, tetap beriman kepada Tuhan. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Sekalipun mungkin kami menjalani hidup sebagai orang Kristen yang banyak disakiti, yang mungkin ditinggalkan, yang mungkin penuh dengan jejak-jejak bekas-bekas luka yang menggores hati kami. Kami merasa sendiri, kayak merasa sendirian. Tetapi karena anugerah Tuhan, kami bisa bertahan sampai saat ini. Karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kami bisa bertahan sampai saat ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami bukan hanya bertahan sampai saat ini, tetapi sampai pada akhirnya, ketika Tuhan panggil kami pulang, berjumpa muka dengan Tuhan dalam kekekalan. Biarlah kami mendengar, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Dan semuanya itu karena anugerah Tuhan yang membuat kami tetap setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hambanya Lasuroni buat kita semua. Menjaga iman dan tetap setia sampai akhir tentu saja bukan sesuatu yang mudah. Pasti dalam perjalanan kita ada naik turun, semangat kita tidak selalu di atas, kadang juga kita bisa terpuruk, dan tadi sudah disinggung, bisa saja kita kecewa, ya. Entah kecewa kepada proses, kecewa pada orang yang ada di sekeliling kita, bahkan mungkin kita akan kecewa pada Tuhan. Namun kalau kita membaca Alkitab, salah satu menurut saya kitab yang paling jujur dengan perasaan itu adalah kitab Mazmur. Ya, kalau kita baca ada beberapa bagian di dalam kitab Mazmur itu isinya adalah orang curhat, ya. Tuhan, kenapa engkau tinggalin aku? Tuhan, lihat tuh, ada orang jahat kok dia malah makmur, saya malah sakit.